terkait dengan penerbitan buku Marga Simalungun yang ditulis oleh beberapa orang, tentunya sebagai ketua tim penulis. Di dalam buku itu adalah Bapak Profesor Dr. Poltak Sinaga. Oleh karena itu kami selaku Dewan Pakar mencoba menelaah tentang hakikat dari buku tersebut sebagai masukan kepada Badan Pengurus Harian, tentunya adalah Ketua Umum dan perangkatnya. Secara epistemologi memang buku itu sudah tidak sangat boleh diterima, ya. Artinya buku itu ada, tetapi tidak sangat boleh diterima. Karena apa? Karena latar belakang buku itu dalam legitimitasnya, sekalipun sudah terbit ISBN-nya, tapi berdasar kepada hasil seminar yang dilakukan di Universitas Simalungun, di USI Pembarang Siantar. Oleh karena itu, hakikat dari seminar itu tidak bisa menjadi suatu keputusan. Dengan kata lain, sekalipun itu sudah diformalkan memiliki regulasi sesuai dengan hakikat penerbitan buku dengan terbitnya ISBN, tetapi cara epistemologi ya tentang keberadaan buku itu tidak bisa diterima mutlak. Namun dibenarkan secara de facto, ya, sah-sah saja ya dibuat buku itu. Oleh karena itulah kami selaku Dewan Pakar nanti mencoba memberikan telaah kepada Bapak Ketua Umum nanti laporannya. Oleh karena itu, sebagaimana telah kita sampaikan melalui grup bahwa buku dan isinya sudah kami bagikan ya untuk kita sama-sama bahas tentunya. Oleh karena itu saya mendaulat kepada bapak-bapak yang di sini ya tentunya memberikan tanggapan dulu. Yang pertama sekali kami minta dari Bapak sesepuh kami lah termasuk ya Bapak Wilmar Simanjorang. Silakan, Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu Profesor Dr. Poltak Sinaga ini menyampaikan kopi buku ini dalam soft file ke saya. Saya sedikit kaget. Sekilas saya baca berbeda dengan sumber yang saya miliki yang ada di Kita Sinaga, khususnya yang ada di Pulau Samosir. Dan ini bagi saya berpotensi melebar perbedaan ini. Karena itulah saya minta bantuan Dewan Pakar melakukan kajian ilmiah terhadap buku ini. Nanti kajiannya bagaimana? Apakah kita menerbitkan buku juga? Ini pendapat dari Dewan Pakar. Karena buku yang saya pahami, buku harus dijawab dengan buku, terbitnya buku baru kan? Atau kita akan panggil mereka penyelesaiannya nantinya, bagaimana ini kenapa bisa terbit? Karena ini berpotensi akan menjadi melebar kepada generasi yang akan datang yang tidak tahu apa-apa. Itu kekhawatiran saya. Apalagi di sini kalau kita buka buku ini, ada juga pengurus PPTSB yang cukup berpengaruh ikut menandatangani di dalam kata sambutannya, yaitu Bapak Radiapo Hasiolan Sinaga. Nah, beliau ini di PPTSB sebagai Ketua Wilayah Sumut II. Nah, ini yang saya tangkap kalau dia mewakili PPTSB tidak memang menandatangani surat ini, tapi dia Sinaga, pengurus Sinaga inti di Sumut II. Jadi ini menyikapinya kita juga bagaimana. Saya minta bantuan Dewan Pakar untuk membuat kajian supaya kita boleh perbedaan-perbedaan ini menyatukan dan menguatkan kita, bukan malah
memecah belah di kemudian hari, khususnya generasi-generasi muda yang akan datang. Itu yang saya bisa sampaikan. Dalam landasan ilmu pengetahuan, tentunya buku, literatur, ya, itu harus berlandaskan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, jadi tentang keberadaan buku, cara ontologi buku itu apa sebenarnya? Ya, buku apa yang diterbitkan itu? Ya, itu secara ontologinya. Sedangkan secara epistemologi ini kan belum menyangkut metode. Bagaimana metode buku itu bisa terbit, ya. Dan yang kedua, secara aksiologinya manfaatnya apa? Manfaatnya kepada PPSB, sekaligus dampaknya, ya, karena menyangkut nama Marga Sinaga, ya, kita belum tahu bagaimana dampaknya. Ya, kalaupun bisa terbit katakanlah seperti itu, ya, dengan ISBN, siogianya harus dibedah dulu buku itu karena menyangkut kepentingan umum dalam arti kelompok marga dan sifatnya kontradiktif dengan sejarah dari PPTSB, ya, Togo Sinaga. Nah, di dalam buku itu memang sudah saya baca sepintas, tapi tidak saya dalami. Karena apa? Karena menurut saya apa-apa yang diceritakan itu tidak ada mengandung landasan epistemologi. Dasar keilmuannya tidak ada sama sekali. Ya, metodologinya harus betul-betul ya ada sehingga kita bisa melihat kualitas buku itu. Ya, apakah berpikir deduktif sebagai teori landasannya apa? Apakah berpikir induktif, faktanya seperti apa? Tentu itu adalah menyangkut dari metodologi. Metodologi buku ini sebagai landasan epistemologinya belum terlihat, ya. Entah dari mana sumbernya, hanya menurut sejarah-sejarah, dan sejarah-sejarah itu tahun 400 sebelum Masehi, setelah Masehi. Kok bisa terbit loh, ya. Jadi ini yang kita perlu kita bahas, ya. Dulu dari kata-kata opung kita, jong-jong adat naso sita baon, peak naso jadi sigulingon. Jadi kiranya buku, apalagi sama kita yang bergumul juga bergelut di dunia akademis, sangat kita hargai namanya buku, penerbitan buku. Oleh karena itu, Profesor Dr. Syaifri mengatakan, think what you believe. Lalu dari situ saya explore, kalau tentunya harus kita yakini dulu apa yang kita pikirkan. Kalau sudah kita yakini apa yang kita pikirkan, tentunya ada tahap berikutnya yang lebih hebat lagi. Itulah buku ini, saudara-saudaraku yang kekasih, write down what you think. Jadi tadi Profesor sudah mengatakan aksiologi. Kalau sudah tertulis buku, tentunya kita laksanakanlah sesuai dengan buku ini. Do what you write down. Maka ini jadi dokumen yang menjadi aksiologi. Lalu biasanya seperti Profesor membimbing mahasiswanya menjadi dokter, menjadi master, menjadi sarjana, kan gitu kan Prof. Judul itu sudah menjawab permasalahan. Judulnya aja menurut saya tidak ada Sinaga Simalungun. Kalau disebut sejarah Sinaga di Simalungun masih bisa kita terima dari segi judul. Ya. Nah, oleh karena itu bagi saya terus terang aja, Amang Ketua Umum yang ku sayangi dengan teman-teman, saya sama dengan Profesor tadi belum bisa banyak. Saya tidak punya bukunya, saya tidak punya soft copy-nya. Kebetulan saya sudah 1 bulan di Jakarta bertapa. Kalau boleh dikirim ini, masih bertapa saya di sini 2 minggu lagi. Akademis sebagai masukan kepada Ketua Umum PPTSB, tentunya kami diskusikan dulu dengan pakar nanti. Tentunya termasuk nanti
kita sama-sama pakar, buatkan catatan-catatan, nanti kita gabungkan. Tentunya nanti secara organisatoris, saya pengen bekerja secara organisatoris, ketua pakar nanti menyampaikan kepada ketua PPTSB. Jadi itulah. Lalu perlu saya kasih tahu, ada amang ketua umum yang kami sayangi, kemudian ketua Dewan Pakar Profesor Dr. John Peter yang kita sayangi, ada kata-kata yang menarik pada waktu itu. Profesor ada di situ. Kita pernah kita rapat dengan masih hidup Uskup Agung kita Sinaga yang di gedung Naga yang di Jalan Singamangaraja. Jadi beliau waktu itu tentang Simanjorang khususnya, ada yang bilang ini Sinaga Uruk, ada yang binaga Sinaga Gubernur. Lalu Uskup Agung mengatakan, jangan kita bicarakan jadi perpecahan. Biarlah marga Simanjorang yang menentukan Sinaga Gubernur ke dia atau Sinaga Uruk. Saya ingat itu, Prof. Oleh karena itu, hati-hati tentang marga ini. Saya sebelum pindah ke Setiabudi, tetangga sayanya profesor yang menulis buku ini. Saya di Blok C, dia di Blok D. Mau lihat di emang Wilmar Simanjorang selaku ya sudah cukup berpengalaman ya tentang perjalanan PPTSB. Namun perlu kami sampaikan bahwa kopinya sudah kita kirim ke grup. Ya, tapi nanti karena ini sifatnya masih tertutup, sehingga kita masih ke grup dikirim. Tapi kalaupun nanti dikirim ke pribadi-pribadi, jaringan pribadi, tentunya akan saya kirim juga. Nah, untuk sekedar mendalami tentang penerbitan buku yang sifatnya menyangkut kepentingan publik ya, ini kepentingan sosial, bukan kepentingan ilmuwan semata ya. Saya juga beberapa kali ya pernah membuat buku ya, dan di dalamnya ada kata sambutan ya, di antaranya adalah buku tentang hakikat bela negara ya. Ini sebelumnya saya buat FGD, forum grup diskusi, yang di dalamnya termasuk TNI, Polri dan ASN karena menyangkut bela negara. Nah, setelah beberapa kali FGD-nya, forum grup diskusi dilakukan dan dihadiri secara bergantian dari Kapolda, Pangdam, dan Gubernur pada waktu itu. Ya, lalu itu disimpulkan ya, disadur menjadi buku dan di dalamnya ada kata-kata sambutan. Ya, ini terlepas dari unsur politis ya, mungkin saja buku ini ada masuk unsur politis. Setelah buku itu ada ya, hakikat buku tentunya ada ISBN, lalu dibedah ya, dibedah untuk dipublikasikan. Jadi sementara untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh Bapak Wilmar, tentunya setelah hasil seminar itu, ini hasil seminar itu tidak mengambil keputusan, menerima masukan. Nah, masukan-masukan itulah mungkin yang ditulis di dalam buku ini. Oke, sah-sah saja ya, tetapi belum menjadi satu keputusan. Artinya belum bisa dikatakan sebagai literasi tentang marga Sinaga, sekaligus menjadi literatur. Jadi belum bentuk buku ya secara umum ya yang dapat kita terima. Jadi begitu metodologinya. Ya, metodologi menyangkut kualitas yang didasari oleh berpikir secara deduktif, ada teori-teori dan fakta-fakta di lapangan secara deduksi ya. Jadi itulah sekilas pendalaman tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Wilmar Simanjorang tentang metodologi pembuatan buku yang bersifat sosial.
Eh, yang kedua, kami mohonkan kesediaan Bapak Carles Hasinaga. Silakan, Mang. Jadi kebetulan saya Simalungun. Ya. Yo. Jadi dari Toba pun dari Samosir, kampung kami dari mana, saya nggak tahu lagi. Semua kami nggak tahu. Ya. Jadi uh, ini untuk Bapak Ketua Umum BKTSB sama kita semua mungkin masukan ya. Simalungun katakanlah dan Toba, karena Samosir akhirnya menjadi Toba. Itu ada kesenjangan dari masa lalu. Karena keluarga saya dari Simalungun, mengaku Sinaga dari Urat, ibu saya Toba. Itu sangat-sangat ada tekanan batin. Ada perlawanan, tidak sukaan satu sama lain. Jadi kita harus terima bahwa ada dari masa lalu di bawah cerita-cerita tidak menyenangkan antara Toba dan Simalungun. Yang kedua, ini sudah saya juga ingatkan beberapa kali di grup Harungguan Sinaga Buru Panogolan, tapi ketuanya juga tidak terlalu peduli. Saya sudah hati-hati, karena sekali kita menuliskan buku dan itu salah, maka selamanya buku yang salah itu nggak bisa ditarik. Itu akan dikutip orang lagi dan tanpa melihat revisi berikutnya. Jadi yang saya lihat, Tuan Gildo, dia katakan dia mengutip Pendeta Juanda Raya Dasuha yang jadi dewan pakar dari buku ini sendiri, itu sudah kawan lama saya di Facebook berbicara panjang lebar. Dia mengutip Tuan Gildo. Tuan Gildo mengaku katanya, saya belum konfirmasi ke Tuan Gildo. Kebetulan waktu ke Girsang sama ini Bapak Haryanto juga nggak ketemu. Dia katanya dari Nagaland, India. Saya katakan oke, itu dia. Kemudian Manik, termasuk Juanda Raya Dasuha, Bapak Pendeta kita ini, itu mau membesarkan sejarah Simalungun. Jadi ada setidaknya dalam pengertian mereka di Simalungun, kami bukan dari Toba, kami bukan di bawah Toba, kami punya sejarah besar. Dan muncullah Nagor. Dan sumber-sumber Nagor itu banyak masalah. Tapi saya belum baca buku Sinaga Simalungun ini ya. Tapi saya percaya dia akan hubungkan dengan Nagor. Saya sudah sanggah berapa kali, Nagor itu tidak ada buktinya tahun 500 dari dinasti Cina. Karena apa? Sudah gempar sejarah Indonesia ini. Kalau ada kerajaan tahun 500. PPTSB. Saya melihatnya dari sisi saya sebagai researcher dan peneliti dan juga membuat buku ya mungkin ya tulangnya. Lalu di kepakaran di sini saya melihat mungkin saya diambil juga sebagai perwakilan Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara itu ada 17 suku yang ada dari internalnya sendiri, juga ada dari luar negeri. Nah, Batak itu sendiri dibuat jadi satu gitu, tapi di Batak itu ada 6 sekarang. Nah, selain dari yang ini nggak tahu nih, sekarang apakah ini Simalungunnya jadi ribut, sama seperti Karo bukan Batak. Kalau Karo bukan Toba, mungkin iya memang Karo bukan Toba, atau Simalungun bukan Toba. Nah, tapi ini kan udah turun lagi ke bawah ke dalam asal muasal marga gitu. Nah, kalau saya menarik lagi hubungan, nah ada kemarin pertemuan, ini juga akan ada kongres, mereka membuat kongres Karo bukan Batak, tapi saya stop dan saya katakan untuk apa kita mencari perbedaan, lebih bagus kita mencari irisan-irisan yang membuat kita semakin bersatu. Kalau saya melihatnya, tulang semua, ini politik identitas ini akan muncul lagi karena pilkada ini. Ya. Nah, jadi bagi beberapa untuk mengambil dukungan atau memenangkan, nah ini politik identitas dimunculkan gitu ya. Nah, terkait dengan buku ini, saya tadi apresiasi sekali kepada Tulang Carles, luar biasa. Saya juga harus lebih banyak baca buku ini. Nah, tapi dia kalau bukunya itu, buku ini memang kayak tadi, ini tujuannya untuk apa ya gitu ya. Nah, untuk mungkin memfollow up apa yang sudah terjadi, karena ini juga tidak masuk nanti, kita tidak tahu apakah mereka arahnya akan masuk perpustakaan nasional.
mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Doktor adalah tentang itulah hakikat pembuatan buku. Metodenya seperti itu. Sehingga salah satu metode itu ya, banyak metode, tapi metode yang terkait dengan pengadaan buku ini, penerbitan buku ini, ya kalaupun tadi sebenarnya tadi apa sih aksiologinya, apa sih tujuannya ini, ada sih manfaatnya ini, kalaupun terkesan tadi ada identitas politik itu sah-sah saja ya, karena keterlibatan Bupati Simalungun sebagai ya Margasinaga juga, dan ketua wilayah Sumut 2 Sumatera, ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekali, ya. Jangan-jangan ini dari bumerang, ya, salah kaprah. Yang tadinya diharapkan ini menjadi apa, padahal ini adalah sudah termasuk tadi dalam tanda petik mencederai hasil musyawarah besar PPTSB, ya. Jadi ya benarnya begitu ya, metodologi yang dipakai untuk penerbitan buku salah satunya sudah saya sampaikan. Ini adalah pakar Piki ya. Daripada apa ini yang kita bawakan nanti untuk kita sampaikan kepada BPH ya sementara ya. Tapi bagaimanapun ini segera harus dibawa ke paling tidak Rakernas ya. Ya, paling tidak isu salah satunya yang paling fundamental di Rakernas ya, karena kita paling tidak satu kali Rakernas dalam satu periode ya, mungkin akan memaksa kita segera membuat Rakernas. Masalah itu, kebijakan itu adalah di tangan BPA ya. Makasih Bray ya atas metode yang pembuatan buku, itulah yang sesungguhnya, tidak seperti yang sudah diterbitkan ini ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini termasuk mencederai PPTSB ya, apalagi ada legalitas seorang bupati ya. Oke, terima kasih kepada mereka kami. Selanjutnya kami daulat Bapak Haryanto Sinaga. Silakan Amang. Oras Bapak Tua, Profesor John, Ya. oras juga sama Abang Ketum, Bapak Tua Wilmar, Abang Carles, dan juga bere kami Bedi Kenitas Tepuh. Yang pertama, saya masih muda, dan yang pertama dalam filosofi hidup saya adalah menulislah. Yang saya masuk kepada inti, mungkin di latar belakang saya itu foto saya di dalam Zoom meeting ini ada sebuah peti. Nah, dalam sebuah peti ini saya temukan ketika mendampingi perjalanan Pak Jokowi tahun 2019, tanggal 30 Juli tahun 2019, ketika beliau berkunjung ke Danau Toba, Silangit, Balige, Kaldera, ketemu dengan Bapak Tua Wilmar di Pusubuhit. Habis dari Pusubuhit, beliau pergi ke Siriaria, ke Humbangan Sundutan. Tapi bersama satu orang staf presiden, saya menemukan peti ini. Dan di dalam peti ini, secara kebetulan, saya didaulat juga untuk membuka peti ini. Ternyata di dalam ada dokumen. Yang namanya, yang saya tahu dokumen itu adalah Tumba Agong. Tumba Agong ada dua jenis buku di dalamnya. Buku besar dan buku kecil. Dan kemudian ada Pardopakan ni Babi Stelpang. Kemudian ada tulisan bambu. Ada tulisan tulang belulang. Ada gelang. Ada kalung dan lain sebagainya. Dan saya yakin setelah saya ketemu dengan Margasinaga yang pergi ke tempat ini, ternyata dia keturunannya mengaku mereka dari Girsang, dari Simalungun. Maka sampai saat ini, setelah saya ketemukan kotak ini, saya buka dan saya ambil satu buah sirih dari dalam buku tersebut. Dan buku itu saya sudah diskusi dengan beberapa teman-teman jaringan. Siapa yang bisa membaca buku ini? Karena saya sendiri juga nggak bisa membaca buku yang di dalam peti itu. Nah, jadi mungkin salah satu rekomendasi pertama,
PPTSB mencarikan ahli atau pakar yang bisa membaca buku atau tumba Agong itu. Itu mungkin salah satu usulan. Sebelum saya tanggapi terkait dengan buku yang sudah terbit, saya lebih fokus lagi untuk tentang naskah buku tersebut. Naskah buku tersebut memang saya nggak berani bilang mencederai, tapi sepertinya iya. Kenapa? Kenapa? Sepengetahuan saya masih muda, ternyata ada 11 dinasti Margasinaga yang telah menjadi raja di Simalungun. Kalau saya hubungkan dengan tulisannya Patik Tampu Bolon, generasi Margasinaga sampai era tahun 2000, marga Batak sampai era tahun 2000, itu sudah mencapai 20 generasi. Berarti marga Batak itu diperkirakan sudah ada di tahun 1100 atau tahun 1200. Nah, berarti kalau kita tarik ke Margasinaga sudah menjadi raja di Simalungun sejak tahun 1000-an atau mungkin di bawahnya. Nah, kemudian setelah saya lihat jejaknya dinasti Margasinaga, kerajaan Sanyang Naga Margasinaga di Simalungun, ternyata ada 11 dinasti, tidak 12. Tidak 12. Di dinasti Singamaraja ada 12. Dinasti Singamaraja pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dinasti Singamaraja yang ke-12, kalau kita bandingkan, itu sudah masuknya Belanda ke Tanah Batak. 11 dan 12. Kalau Margasinaga berarti raja ke-11 dan ke-12 di situ masuknya Belanda ke Simalungun, yang ternyata berdasarkan silsilah atau Tarombo Margasinaga Sipukahuta, yang diketahui bahwa Raja Sanyang Naga, raja terakhir Tanah Jawa, adalah Tuan Sang Majadi, raja dari 1941 sampai dengan 1947. Raja Kaliamsa Sinaga adalah raja kerajaan Tanah Jawa dari tahun 1941 sampai dengan 1947. Tetapi dalam referensi yang saya dapat, dia raja ke-11. Kenapa bukan 12? Yang berikutnya, siapa raja pertama sampai yang ke-10? Nah, raja ke-7, Tuan Jintar. Tuan Jintar. Belanda belum masuk. Nah, ternyata di Simalungun itu hanya ada 4 kerajaan. Nah, Sinaga, Saragi, Damanik, Purba. Dalam kotak yang di latar belakang saya sekarang, dalam Zoom meeting ini, itu ditulis sebelum Belanda. Ditulis kakek buyut kita, itu sebelum Belanda, saya yakin itu. Tapi sayang saya belum bisa baca tulisan Batak yang ada di dalam. Nah, jadi kembali kepada buku Sinaga Simalungun tadi, mohon maaf saya tetap belajar untuk merevisi itu, maka saya selalu berkomitmen, saya akan mampu Tuhan, Opung, saya perkenankan saya untuk bisa membuat sebuah tulisan yang baik tentang Margasinaga. Tapi sampai sekarang belum. Saya ada diskusi juga dengan Bang Carles sebelum jauh-jauh hari sebelumnya, tapi ya puji Tuhan, tadi di telepon Bapak Tua Wilmar saya, ada Zoom tentang buku, sudah saya ikut. Nah, ternyata ada ketua umum, ada Bere Brikenita di dalam. Jadi kesimpulan yang bisa saya rekomendasi, kesimpulan yang bagi saya yang saya mau sampaikan, yang pertama, kalau boleh PPTSB mencari ahli untuk membuka atau untuk membaca isi dalam buku yang dalam peti. Karena saya yakin itu umurnya saya nggak bisa pastikan tahun berapa. Itu ditulis oleh Opung kakek buyut kita. Tapi itu pasti akan bisa membuka pintu sejarah. Dan akan bertolak belakang dengan politik divide et impera yang dilakukan oleh Belanda. Buku yang diterbitkan oleh Bapak Tua Bapak Tua Gindo dan teman-teman, dan juga Dr. Poltak, memang ada sedikit menyentuh hati Margasinaga. Nah, kalau saya bilang ini paradoks. Kenapa? Buku itu tujuannya jamak, tidak jelas. Apakah mau menguasai Golek? Apakah mau membangun kepemimpinan?
Apakah untuk menceritakan fakta sejarah? Tidak jelas. Maka itulah perdebatanku ketika dibuat musyawarah besar Sinaga Pakun Panagolan di Parapat, diketuai oleh yang diinisiasi oleh Bapak Tua Gindo Sinaga. Nah, jadi saya juga menjadi curiga kepada diri saya sendiri ketika saya baca sebuah literatur yang melantik pergantian raja pertama, dinasti Marga Sinaga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 selalu datang dari Girsang. Dan yang dibawa adalah hanya 2 jenis. Satu tombak kerajaan, tongkat tombak itu terbuat dari pakko, dari pohon aren. Baik, jadi kesimpulan supaya ke esensinya, kita harus buat buku untuk supaya bisa buku yang sudah terbit itu kan secara hukum, secara karya ilmiah itu sudah jadi karya ilmiah. Nah, nggak apa-apa, kita syukurilah itu buku itu mereka terbitkan. Tapi tugas kita lah untuk membuat sebuah lagi. Halo. Ya, jadi esensi ini terganggu, saya nggak tahu apa salah itu mengganggu atau apa, saya nggak tahu. Nah, jadi kan yang jelas. Esensi kita harus buat buku supaya buku mereka itu bisa kita revisi, walaupun tuh bukunya mencederai. Walaupun bukunya itu mencederai, tapi kita tidak direct langsung untuk mereka. Kita buatkan sebuah karya ilmiah yang lebih bertanggung jawab, lebih serius dan lebih bertanggung jawab. Mohon izin, saya karena masih belajar Bapak Tua, Prof. John, saya mungkin bisa berkontribusi sedikit, tapi intinya kita mulai dari kotak itu, isi dalam kotak itu. Oke, Bang ya. Ya, jadi untuk penguatan dari ini Pak Arianto, ya itu relasi mereka itu menjadi terombo, itu juga perlu, ya memang, ya. Dan satu yang paling sangat mendasar adalah tentang peti ini, ya ini bisa menjadi mendorong kita untuk membentuk sejenis museum, ya, mokologi, ya. Museum ya. Tetapi saya dari segi mukologinya ya belum bisa berbuat banyak karena saya punya literatur, data ya. Nanti mohon bantulah nanti dari kawan-kawan ya untuk mendukung ini sehingga nanti Marga Sinaga mempunyai mukologi di Samosir ya. Baik, ini mungkin baru masuk ini Dr. Tuntun. Silakan nama Dr. Tuntun. Bergejolak di pikiran saya itu kenapa tahun ini muncul itu? Kenapa saat-saat situasi tertentu misalnya? Nah, yang penting adalah buku itu jangan sampai diantisipasi atau begini. Itu buku dihadirkan perlu dipertimbangkan itu memperkuat soliditas, mendewasakan atau jangan sampai ruas dari Sinaga itu misalnya membutuhkan satu sikap baru untuk memahami sejarah kalau belum ada sebelumnya ya, atau belum masih kontroversial misalnya, jangan sampai. Jadi artinya maksud saya itu kita harus hati-hati gitulah. Begitu, Prof. Oke, terima kasih ya Bang Dokter. Ya, jadi intinya buku ini jangan beredar dulu ya karena tafsir ya. Banyak tafsir dari metodologinya secara khusus yang disampaikan bere kita Dr. Badikena ya. Sangat ya, jauh dari metodologi yang diharapkan. Ya. Kita close statement ya penutup kita sampaikan dulu kepada Bapak Ketua Umum Bapak Senior Edison Sinaga. Silakan Pak Ketum. Terima kasih Prof. JV, terima kasih semuanya. Saya lihat ini menjelang akhir ini semakin malam semakin ramai yang hadir, udah 12 orang dan saya rasa untuk brainstorming pertama ini
mengcover banyak hal, banyak pertimbangan dari sisi Simalungunnya menyampaikan pendapatnya, dari kita juga menyampaikan, yang di Samosir menyampaikan pendapatnya. Saran saya, memang Prof tindak lanjutilah supaya ini bisa menjadi bahan kita untuk Rakernas yang rencananya diadakan Agustus nanti. Narasumbernya siapa yang layak untuk menyampaikan, silahkan. Bila dirasa perlu melakukan kajian-kajian terbatas misalnya ya, memanggil beberapa tokoh, akan kita fasilitasi dari PPTSB. Bagi saya setelah bicara juga dengan beberapa tokoh, ini bahaya, sangat berbahaya ini, potensi perpecahan, padahal kita harusnya memikirkan bagaimana perbedaan-perbedaan kita itu, budaya kita itu menjadi kekuatan kita ya, kehadiran kita di banyak daerah kawasan Danau Toba, budaya Simalungun, budaya Karo, Pak-Pak, Toba, bahkan di Tapsel juga sedikit berbeda dalam hal ini Angkola, dan sejauh ini selama ini tertutupin. Hanya terbitnya buku ini akan jadi proses pembelajaran bagi kita. Ternyata ada juga pemikiran lain yang saya belum bisa sampaikan, simpulkan sampai dapat jawaban atau arahan atau rekomendasi dari Dewan Pakar nantinya. Jadi tolong sangat dibantu oleh Dewan Pakar untuk memberikan pemikiran what kind approach yang kita bisa lakukan ke hal ini. Dan ya memang inilah situasinya di PPTSB ini, dinamika ini, dan kita harus sikapi dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Amang Prof. Terima kasih semua buat kehadirannya. Sehat-sehat mudah akan atu-atuaku. Oke, makanya saya bahas sewaktu ya, supaya jangan terganggu pakai tung di Lemhanas ya. Nanti Ya. rekomendasi biar kita supaya lancar ya. Baik, jadi untuk kesimpulan sementara dari Dewan Pakar kepada BPH Ketua Umum, dari hasil perbincangan kita malam ini, kalaupun sifatnya masih tentatif, ya, kami dari Dewan Pakar menyampaikan kepada pengurus harian yang notabene Ketua Umum di sini sekarang hadir, buku ini jangan dulu dipublikasi karena menimbulkan multi tafsir yang bisa membuat kegaduhan ya di tengah-tengah PPTSB. Itulah dulu kesimpulan sementara ya dari Dewan Pakar kepada pengurus besar PPTSB pusat. Saya pikir itulah ya, kalau supaya ini diberkati Tuhan, mohonlah Ibu bere kami Badi Keneta Putri Istepu buat doa. Puji langkah Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan. Kami dapat bertemu Paran Toga Sinaga, Guru Bere, dan di sini kami dalam diskusi di Dewan Pakar PPTSB ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya atas kehendak-Mu kami dapat berkumpul dan kami dapat lebih mengenal lagi siapa kami Tuhan, dan biarlah pengenalan kami akan diri kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, banyak rencana yang ingin kami lakukan, dan juga kami percaya rencana ini akan diberkati Tuhan, karena niat yang ingin kami lakukan adalah untuk kebaikan dan hidup kebersamaan di dalam harmoni bersama seluruh suku kami, marga kami, terutama juga khususnya untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami tidak bisa menghentikan keinginan setiap orang, tapi kami percaya
kami bisa minta hikmat dari Tuhan untuk bisa mengerti dan lebih mengerti lagi apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berikan kami kesehatan Tuhan, dan biarlah hikmat dari Tuhan akan membuat kami memberikan keputusan-keputusan, melakukan hal-hal yang lebih baik, dan semuanya itu kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada, dan berkati juga orang-orang dan juga saudara-saudara kami TSB lainnya belum bersama kami, tapi kami percaya bahwa ada satu kesatuan iman, satu kesatuan kasih, satu kesatuan kebersamaan kami di dalam PTW TSB, dan ini akan membuat kami untuk tetap melakukan yang baik di mata Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya kami akan beristirahat, dan besok hari baru, semangat baru akan membuat kami membuka cakrawala berpikir kami, karena Tuhan sudah memberkati kami. Ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.